Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita Siqwatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah, yang kebetulan kitab ini adalah susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji Kitabud Da'awat, tentang doa-doa yang dibaca oleh seorang muslim terutama setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-16 tentang kita minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan sekujur badan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhu al-warisa minni, la ilaha illa antal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu Tirmidzi. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berdoa siapa Nabi, apa isi doanya, Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhu al-warisa minni, la ilaha illa antal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi. Allahumma ya Allah, afini, semoga memberikan kesehatan engkau, memberikan kesembuhan engkau, fi jasadi, di dalam jasadku, di dalam fisikku, wa afini, dan semoga menyembuhkan, memberikan kesehatan engkau, fi basari, di dalam penglihatanku, waj'al, semoga menjadikan engkau kepada kesehatan, al-warisah, pewaris, minni, dariku. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau, al-halimu, yang zat yang maha alim, maha halim, maha lembut, maha al-karimu, dan maha mulia. Subhanallahi, maha suci Allah, rabbil arsy, Tuhan arash, al-azimi, yang agung, walhamduh, dan adapun segala puji, lillahi, yaitu milik Allah, rabbil alamina, Tuhan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhu al-waritha minni, la ilaha illa antal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim,
walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu Tirmidzi. Setangnya hadis katanya di Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah selalu berdoa. Apa doa yang dibaca itu? Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhu al-waritha minni. La ilaha illa antal halimul karimu. Subhanallahi rabbil arsil azimi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis yang sahih. Beliau mempunyai kitab Sunanut Tirmidzi. Jadi hadis ini hadis sahih. Alhamdulillah. Coba kita terjemahkan. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dalam fisikku. Minta Allah supaya berikan kesehatan secara keseluruhan. Mulai dari kepala, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, itu yang di luar. Kemudian kulit diberikan kesehatan, rambut diberikan kesehatan. Kemudian di dalam paru-paru diberikan kesehatan, jantung diberikan kesehatan, liver diberikan kesehatan, darah diberikan darah yang sehat, tidak hipertensi, tidak tinggi dan tidak rendah, dan juga tidak berlebihan kandungan gulanya. Semuanya minta kepada Allah diberikan kesehatan sekujur tubuh. Afini. Kalau menggunakan afini diberikan kesehatan sehingga tidak kena penyakit sama sekali. Itu namanya afini. Ya Allah, berikan kami kesehatan sekujur tubuh. Alhamdulillah. Karena kalau orang itu sudah sakit, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampean sakit, itu tidak bisa. Mau ibadah, tidak bisa. Mau sholat tahajud, sakit kepala, pusing, mau bangun, gitu ya. Sudah sampai punya semangat, sakit, bisa nggak tahajud? Nggak bisa. Nah. Sampean itu punya ilmu banyak, sakit, bisa ngajar nggak? Nggak bisa. Punya uang banyak, kena kencing manis tinggi, nggak boleh makan gula. Iya, Pak ya. Walaupun punya sawah, isinya tebu, kemudian panen. Coba ngelihat kalau tebu orang yang minum gula enak. Kenapa? Karena dirinya punya kencing manis sudah akut. Punya sapi banyak, kena darah, punya sapi, punya kambing. Udah, dia punya darah tinggi. Nyembelih kambing, akikoh. Bisa makan nggak? Nggak bisa. Punya istri cantik. Sakit liver, paru-paru, jantung. Mau diapain istrinya? Maka minta pada Allah kesehatan fisik. Apalagi zaman sekarang ini, zaman virus corona. Kita minta kepada Allah diselamatkan dari segala penyakit dan segala bentuk yang menyebabkan sakit. Apa itu diantaranya virus corona. Jadi minta Allah, Allahumma afini fi jasadi. Nah, kemudian ada cara khusus sebagian dari fisik itu apa? Tapi Allah menyatakan di sini, Rasulullah menyatakan wa afini fi basari. Coba, ya Allah, berikanlah kami kesehatan pada mata. Karena mata itu sangat penting. Bukannya lain enggak penting, cuman mata sangat penting. Coba sampean kalau sudah mata masalah, baca Quran enggak bisa. Iya Pak ya? Baca kitab enggak bisa. Mau pergi ke masjid enggak bisa. Iya Pak ya? Ngeliat istrinya yang cantik enggak bisa juga kan? Apalah arti bunga yang indah bagi orang yang buta? Iya Pak ya? Bisa enggak keindahan bunga bagi orang yang buta?
Nggak bisa. Sama orang yang tidak akan pernah mendengarkan merdunya bacaan Al-Quran bagi orang yang tuli. Nggak bisa. Maka kita minta kepada Allah, di antaranya dari semua kejur tubuh itu adalah kesehatan mata. Karena mata ini sangat menentukan hidupnya. Dia bisa pergi ke masjid, bisa ke tempat kerja, bisa baca, bisa nulis. Itu adalah disebabkan mata. Di samping juga kesehatan sekujur tubuh. Maka minta. Nah, lalu ditutup yang terakhir apa doanya? Dikunci dengan apa? Rasulullah ambil contoh, waj'alhul warisa minni. Jadikanlah kesehatan itu sebagai waris dariku. Jadi minta dirinya hidupnya sehat. Dan Allah berikan contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sejak lahir sampai wafat itu tidak pernah sakit. Kecuali sakit ringan yang tidak mengganggu melakukan aktivitas. Sakit yang tidak mengurangi martabat kemuliaan sebagai seorang Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah diberikan kesehatan. Rasulullah itu tidak pernah makan kecuali lapar. Dan kalau makan dia itu berhenti sebelum kenyang. Kalau Rasulullah, kalau kita enggak, makan sebelum lapar, berhenti kalau sudah sangat kenyang, makan. Setelah itu minum atau pakai keran. Iya. Udah setelah itu sakit perut, tidur. Dibangunin jamaah, sulit. Kenapa enggak jamaah? Tidur. Kenapa terlambat? Tidur. Makannya banyak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, tapi jangan boleh berlebihan. Terutama kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah mensyariatkan puasa ini kan supaya merasakan kekurangan makan itu tidak enak. Orang lapar itu tidak enak. Orang miskin itu yang tidak mempunyai pangan itu tidak enak. Jadi merasakan dia mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ternyata ini ketika Ramadan hanya waktu makan dibalik. Biasanya makan siang berubah makan malam. Iya Pak ya? Kemudian kalau buka puasa itu menyiapkan hidangan-hidangan yang enak, yang biasanya tidak buat kolak. Yang biasanya tidak membuat kuah buat kuah. Yang biasanya tidak buat kue buat kue. Bahkan kadang-kadang kita beli secara khusus menunya. Sehingga apa yang terjadi ketika buka puasa, makannya banyak. Begitu. Allahu Akbar, langsung makan. Wah, lomba. Enggak jawab azan. Setelah kenyang baru salat maghrib, sudah enggak khusyuk sudah. Saya itu tidur. Baru nunggu tarawih. Kalau masih awal-awal bulan ke masjid. Setelah pertengahan rajin ke mall. Maka di sini apa? Maka minta Allah waj'alhul warisah minni. Jadikanlah kesehatan sebagai pewarisku. Nah, kemudian fisik itu ada yang zahir, ada yang batin. Ya, fisik ini. Kemudian yang batin apa? Adalah akal. Akal diberikan akal yang sehat, akal yang cerdas. Akal yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Akal yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika fisik zahir dan batin sehat, kemudian hati sehat, maka kita ini akan merasakan bahagia di dunia. Karena ada dua nikmat yang sering terabaikan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering terabaikan oleh manusia itu. Apa? As-sihhah. Sehat.
Kenapa maksudnya sehat ini yang pertama? Sampai itu tidak mengajari bahwa sehat itu nikmat dari Allah. Sehingga kamu sia-siakan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, kesehatan itu tidak dijaga kesehatan. Contoh, makan yang membahayakan, makan cabai banyak, apa yang terjadi? Sakit perut. Iya apa ya? Makan apa? Kecut-kecut berlebihan, sakit perut. Makan mie berlebihan, sakit perut. Ngerokok sedikit-sedikit pusing, sedikit sakit dada. Iya apa ya? Oh Pak, di sana itu ada orang merokok sehat, di sini nggak merokok itu sehat. Oke, sakit, coba kita tes. Lebih banyak mana orang yang sehat nggak merokok dengan orang yang sehat merokok? Mesti jawabannya banyak mana? Ya nggak merokok. Mungkin berapa orang lah yang di Allah diberikan kekebalan tubuh. Saya dapatkan orang merokok itu ya begitu. Tapi umumnya, dan itu hasil kedokteran ditulis, merokok menyebabkan apa? Kanker. Rokok menyebabkan apa? Paru-paru. Rokok menyebabkan apa? Mandul. Rokok menyebabkan apa? Impoten. Tak kelake. Berani enggak? Rian, berani? Tak kelake. Didin, berani tak kelake, Din? Ting Nabi nih. Can sebini. Ini lemes kak. Lu kan ditulis di kan, bungkusnya kan ya? Baca, bisa baca nah. Dia itu apa? Berarti apa? Banyak terabaikan kesehatan. Yang kedua apa? Yang sering terabaikan, waktu senggang. Coba sampai waktu senggang ini, coba digunakan yang baik. Sampai di sini kan senggang kan, paling ngaji subuh. Setelah ini makan. Kalau ketempatan saya dari sini baru ngaji lagi sebentar. Setelah itu kerjanya apa sampean? Enggak ada. Kalau saya duhur enggak ke sini, enggak ada lagi. Paling jamaah sebentar. Sore Ustaz Zamroni. Hari-hari ini, iya Pak ya? Dimanfaatkan enggak kesehatan? Coba rumput-rumput yang tinggi itu ditebak diratakan. Coba tanaman-tanamannya itu diperiksa, kok lama enggak diperiksa, rumputnya sudah mulai tinggi. Coba kebersihan, itu olahraga, semuanya coba. Itu yang terabaikan. Kalau namanya tidur itu tidak pernah cukup, terutama tidur pagi. Tidur pagi, tidur setelah subuh ketemu jam 9. Kamu ini kan melebihi orang kaya. Tedung juga tedung langsung makan, gitu ya. Orang kaya kan begitu subhanallah. Mengalahkan orang kaya. Enggak usah kerja, tedung makan gitu ya. Nah, kita bagaimana dua nih? Nah, karena itu apa? Minta di sini waj'alil warithah minni, jadikanlah kesehatan sebagai pewarisku. Lalu diteruskan apa nih pujian pada Allah supaya doanya diterima, diberikan kesehatan fisik zahir dan batin, diberikan kesehatan mata zahir dan batin, dan menjadikan kesehatan sebagai pewaris. Lalu ditutup dengan memuji Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dipatuhi kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dicintai dengan cinta, melahirkan kepatuhan dan ketundukan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang dituju untuk dimintai pertolongan kecuali Engkau wahai Allah. Berarti apa? Doanya supaya diterima, supaya diberikan apa? Kesehatan. Al-Halim. Apa Halim itu? Memaafkan kesalahan hambanya. Ketika hambanya salah, tidak langsung disiksa, tapi diberi tenggang rasa, diberi waktu untuk bertobat. Namanya Al-Halim. Al-Karim, yang maha mulia. Jadi halimnya Allah, Allah memaafkannya itu
tapi disertai dengan kemuliaan Allah, disertai dengan keagungan Allah. Allah Maha Mulia. Kemudian apa berikutnya? Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Maha Suci Allah tidak akan menerima doa hambanya. Maha Suci Allah tidak menerima permintaan hambanya untuk diberikan kesehatan yang sempurna. Rabbil Arsy, Tuhannya Arash. Ya Allah, ini Arash itu yang membungkus alam semesta ini. Jadi bungkus semuanya itu di dalam Arash yang agung. Yang terakhir apa? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Kenapa? Yang menjadikan kita sehat siapa? Allah. Berarti yang berhak sembah siapa? Allah. Yang menjadikan kita ini selamat dari segala penyakit siapa? Allah. Yang kalau paman terlanjur sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang memberikan cukupan pangan sehingga sehat siapa? Allah. Siapa yang memberikan pakaian yang rapi sehingga terjaga dari penyakit sehingga sehat, siapa yang memberi? Allah. Yang memberikan rezeki, memberikan uang, memberi siapa? Allah. Yang memberikan tempat tinggal sehingga terjaga kesehatan, siapa yang memberi? Allah. Maka karena itu walhamdulillah, segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Kata Rob itu mempunyai 3 arti. Rob artinya Tuhan itu zat yang menciptakan dan zat yang mengatur. Itu namanya Rob. Rob dengan artian itu mengatur keteraturan ini. Itu namanya juga Rabbil Alamin. Kemudian yang memberikan aturan yang melalui yang kita ini Al-Quran, melalui Nabi Muhammad, penjelasannya dalam bentuk hadis, itu juga siapa yang memberi aturan itu? Adalah Allah. Supaya alam semesta ini teratur dengan baik. Maka apa? Rabbil Alamin. Ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhul warisa minni la ilaha illa antal halimul karimu subhanallahi rabbil arsil azimi walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang hadir di masjid ini dan semua pemirsa oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna, fisiknya baik zahir maupun batin, terutama penglihatan zahir dan batin, dan dijadikan dia itu orang-orang yang sehat, yang sempurna. Dan hatinya betul-betul yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga melahirkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Dan yakin dalam hatinya bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan, dan dia bersyukur kepada Allah. Semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, dan dia itu menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah, dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah dan cintanya Allah. Inilah yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.